Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Mari kita kembali merenungkan firman Tuhan dengan tema Jalan Tuhan. Dalam Mazmur 25 ayat 10 berkata, segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Jika kita berbicara tentang jalan, maka perhatian kita tidaklah harus diarahkan pada jalan raya yang menghubungkan dua titik. Jalan yang dimaksud dalam kalimat ini ialah jalan hidup atau way of life. Itu adalah jalan yang kita jalani di sepanjang perjalanan hidup. Jalan itu mengungkapkan siapa diri kita sebenarnya. Kita berbicara tentang jalan Tuhan yang disebut pemazmur adalah kasih setia dan kebenaran. Allah berjalan di jalan itu. Semua orang yang berpegang pada perjanjian Allah dan peringatan-peringatannya akan menemukan Allah dalam kasih setia dan kebenarannya. Karenanya kita dapat mengatakan bahwa dari Allah yang baik, hanya yang baik yang keluar daripadanya. Sama seperti Ayub 13 ayat 15 berkata, lihatlah, ia hendak membunuh aku, tidak ada harapan bagiku. Namun aku hendak membela perilakuku di hadapannya. Hal itu hanya diperuntukkan bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan juga peringatan-peringatannya. Bagi jiwa yang sudah dimurnikan oleh darah Yesus Kristus, maka segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Dalam berjalan di jalan Tuhan, orang menemukan segala sesuatu yang diperlukannya di dalam hidup ini. Sebab Allah itu hidup dan sumber segala sesuatu yang kita butuhkan, sekaligus sebagai penyedia dan pelindung kehidupan bagi kita akan mengalami kepuasan di dalam berjalan di jalan Tuhan. Satu hal lain yang perlu kita renungkan bersama ialah di dalam kitab Kisah Para Rasul berbicara tentang jalan Tuhan. Jalan Tuhan ialah Injil Yesus Kristus yang diberitakan para rasul kepada orang Yahudi pertama-tama, tetapi juga kepada orang Yunani. Agama Kristen disebut sebagai jalan Tuhan. Kekristenan memang bukan sebuah agama. Ia adalah sebuah jalan. Yesus berjalan di jalan itu. Jalan itu menjadi jalan hidup bagi Yesus dan juga bagi setiap orang yang mengikuti Dia. Jalan yang dijalani Yesus itu adalah jalan bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Tuhan Yesus berkata dalam Yohanes 5 ayat 30, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar, dan penghakimanku adil, sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Bapa yang mengutus aku. Jalan itu adalah jalan mengosongkan diri
dan mengambil rupa seorang hamba. Dan dalam keadaan manusia, ia taat dan bahkan taat sampai mati di kayu salib. Semua jalan yang kita sebut di atas dijalankan Tuhan Yesus dengan kasih setia dan kebenaran. Rasul Paulus mengatakan bahwa jalan itu adalah jalan orang percaya. Sebab Paulus mengatakan dalam Filipi 2 ayat ke-5, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang juga terdapat di dalam Yesus Kristus. Kekristenan bukanlah suatu rumusan hukum-hukum agama yang harus dilakukan orang yang memeluk kekristenan tersebut. Kekristenan adalah jalan yang harus ditempuh orang percaya, sebagaimana Kristus berjalan di jalan itu. Pada saat kita berjalan di jalan itu, kita dapat jatuh bangun sementara kita berjalan di sana. Tetapi kita tidak pernah pindah ke jalan lain, sebab memang tidak ada jalan lain bagi orang Kristen selain dari jalan yang ditempuh duluan oleh Tuhan Yesus. Dalam Yesaya 46 ayat 4 berkata, sampai masa tuamu aku tetap diam, dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Itulah jalan Allah kita yang dijalaninya dalam kasih setia dan kebenaran. Dalam Mazmur 37 ayat ke-5 sampai ke-6 berkata, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan ia akan bertindak. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Daud adalah seorang raja yang mempunyai segala-galanya, tetapi ia menyadari bahwa apa yang dimilikinya terbatas. Karena itu ia menyerahkan jalannya kepada Tuhan. Kita pun manusia yang lemah dan terbatas, seperti Daud, seringkali tersesat, seperti domba yang mengambil jalannya sendiri. Karena itu, serahkanlah jalan kita kepada Tuhan, agar kita tidak tersesat. Ia akan bertindak. Ia akan mengambil alih seluruh beban kita. Siapapun dari kita tidak bebas dari pergumulan hidup, karena kepada kita dikaruniakan bukan hanya percaya saja, tetapi juga menderita untuk Dia. Seperti halnya pemazmur, seringkali kita berada dalam lembah kekelaman, lembah penderitaan, tetapi disitulah kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Yunus adalah orang yang dipilih Tuhan untuk memberitakan Injil kepada Niniwe. Tetapi Yunus menolak jalan Tuhan. Ia melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia tidak dengar-dengaran kepada Tuhan. Ia tidak menyerahkan diri kepada Tuhan. Dan akibatnya datang angin ribut. Kalau tidak mau menghadapi angin ribut, serahkanlah jalan kita kepada Tuhan. Berjalanlah bersama Tuhan. Kalaupun ada angin ribut, Tuhan akan memproteksi kita.
berjalan saja terus karena ada Dia beserta kita. Ikut jalan Tuhan akan membuat kita sejahtera. Kalau kita ada di jalan Tuhan, maka dalam sekejap Ia bisa memberikan kelimpahan kepada kita. Tetapi sebaliknya, kalau kita tidak mengikuti jalan Tuhan, maka dalam sekejap Ia dapat mengambil semua yang kita miliki. Selama kita ada di jalan Tuhan, selama itulah kita akan dipelihara oleh Tuhan. Jadilah seperti Yosua. Kalau kita ingin berhasil dalam perjalanan hidup kita, serahkanlah pergumulan kita kepada Tuhan. Komitmen dengan Tuhan. Jangan meragukan Dia. Percayalah, Tuhan tidak akan mengecewakan kita. Unsur mempercayakan diri sepenuhnya kepada Tuhan yang akan membuat Ia bertindak. Pergumulan kita besar, tetapi ada Tuhan yang lebih besar dari pergumulan kita. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Tuhan akan memunculkan keberhasilan, kesuksesan, keuntungan, dan hal-hal yang besar bagi kita. Karena itu, bertahanlah, tetaplah kuat di dalam Tuhan. Jangan mundur, jangan kecewa. Dia sudah menyiapkan berkat-berkat-Nya untuk kita. Bersama Tuhan, kita akan cakap menanggung segala perkara. Dan bersama Dia, kita akan melakukan perkara-perkara yang besar. Puji Tuhan. Shalom. Haleluya. Jalan, yaitu tentang arah atau tujuan. Dalam hidup ini, kita selalu mencari jalan yang mudah, cepat, dan nyaman. Jalan kita harus dipandu oleh kompas kehidupan, yaitu firman Tuhan. Jika kita sudah berada di jalan yang tepat, perjalanan kita akan sampai di terminal kebahagiaan. Jalan itu namanya Yesus. Tuhan Yesus jalan ke sorga. Tidak ada jalan lain. Jalan Tuhan berbeda dengan manusia. Sangat jauh bedanya. Sehingga sampai-sampai Tuhan mengibaratkan jauhnya perbedaan itu seperti tingginya langit dari bumi. Jalan Tuhan adalah jalan yang terbaik. Jalan Tuhan adalah jalan kemenangan. Dan jalan Tuhan adalah jalan kehidupan. Ketika kita menyadari jalan Tuhan berbeda dengan jalan kita, yang harus kita lakukan yaitu ikuti saja jalan Tuhan. Mari kita baca Lukas 1 ayat 38. Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Sikap hati Maria waktu diberitakan oleh malaikat Gabriel bahwa ia akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Berita yang sangat mengejutkan, tidak masuk akal. Waktu zaman dulu, jika seorang gadis hamil, ia akan dihukum. Hukumannya sangat mengerikan. Dilempari batu sampai mati. Jalan Tuhan sekilas nampak menakutkan. Maria sadar ia adalah hamba Tuhan.
ia tidak punya hak sama sekali untuk menolaknya. Walaupun Maria membayangkan resiko yang harus dipikulnya, Maria percaya Tuhan tidak keliru menetapkan jalannya dalam kehidupannya. Tuhan pasti sudah mengatur segalanya, meskipun ia tidak tahu dengan cara apa Tuhan akan membelanya. Bagi Maria adalah menerima saja jalan Tuhan. Kita terharu atas sikap Maria, keteguhan hatinya untuk menerima dengan ikhlas jalan Tuhan. Hati dan pikirannya adalah ia bisa menyenangkan hati Tuhan. Jangan melawan, jangan berdebat dengan Tuhan. Ikuti saja jalan Tuhan, seperti Maria. Kita akan dibawa kepada kehidupan yang diberkati. Mazmur 119 ayat yang kedua. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati. Kita tidak akan bisa bila kita bersandar kepada pengertian sendiri dan kekuatan sendiri. Mengenal jalan Tuhan membawa dampak menentukan bagi kehidupan kita. Jalan Tuhan akan membuat kita menjauhi kejahatan. Jalan Tuhan adalah jalan yang membawa dan menuntun kita kepada apa yang benar dan yang berkenan kepada Tuhan. Setiap anak Tuhan dipanggil untuk berada di jalan Tuhan. Mengenal jalan Tuhan artinya kita harus mengenal Tuhan secara pribadi, dekat dan intim. Untuk mengenal jalan Tuhan, kita harus mengenal sifat Tuhan, kesukaan Tuhan, dan juga apa yang dibenci oleh Tuhan. Dari situlah kita akan mengenal jalan Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.